Ketika Miftah ini mengundurkan diri dari jabatannya, Son Haji tidak terima, teman-teman. Ya, dia menangis-nangis, membuat video atau bagaimana itu. Dia nangis-nangis meminta kepada Prabowo Subianto untuk mempertahankan jabatan dari Miftah. Entah apa maksudnya ini, padahal awal. Di sini kita akan mereka-reka, teman-teman. Awal ketika Son Haji ini belum didatangi Miftah ke rumahnya, ada kata-kata yang membuat kita itu prihatin kepada dia, ada kata-kata yang membuat kita simpatik kepada dia, yaitu dia mengatakan, saya ini berjualan di sana untuk mencari rezeki, nafkah untuk anak dan istri saya di rumah. Tak taunya sampai di sana ada suara-suara seperti itu. Sakit hati katanya. Sakit hati, teman-teman. Kecewa pula. Terus apa kata Son Haji? Lain kali jangan begitu. Artinya apa? Perkataan itu tidak biasa bagi Son Haji, teman-teman. Namun apa? Faktanya apa? Ketika Son Haji didatangi Miftah, dirangkul-rangkul, digini-ginikan, ditepuk-tepuk pundaknya, dipegang, ditarik begitu ya. Kita sebagai orang yang mungkin paham psikologi dan komunikasi akan berpikir bahwa Miftah ini sejatinya bukan meminta maaf, tapi mencari pembelaan atas karirnya, teman-teman. Ya, pembelaan atas karirnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, orang yang takut kepada Allah tidak akan mungkin seperti ini. Dia ini takut viral, takut karirnya ambles. Karena apa? Sudah terlanjur dia itu. Saya tidak menyangka, teman-teman, kalau di luar ucapan goblok ini ada yang lebih parah menyebut orang itu lonte. Temannya sendiri padahal. Seharusnya kalau memang ingin jokes, bisa juga ditertawakan orang, teman-teman. Orang tertawa senang, bukan tertawa karena terhina, teman-teman. Untung Bu Yati itu jelek begitu. Coba cantik, sudah jadi iklan produk kecantikan. Kenapa tidak seperti itu? Tapi kalau dikatakan pelacur, apakah iya adab, akhlak, tingkah laku, sifat dan tanduk dari Bu Yati seperti itu? Itu kan menjadi orang terpukul. Tapi enggak bagi Miftah. Jadi biasa, ya, tertawa di depan mukanya, tertawa lebar, kan sontoloyo. Ya, sekarang kita simak seperti apa video dari Pak Son Haji yang nangis-nangis depan kamera meminta Pak Prabowo untuk tidak menuruti keinginan Miftah mundur diri dari jabatannya. Gara-gara netizen viral, saya dapat hikmahnya. Hikmah saya apa? Saya bisa belajar lebih introspeksi. Saya Son Haji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Kok udah bilang Gus? Kemarin ketika ketemu manggil Abah. Mau umroh sama orang-orang itu mereka atau mau umroh sama Abah? Kenapa tidak panggil Abah di sini? Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon. Saya minta jangan memaafkan saya. Ya Allah, bukan cuma Indonesia ya Bapak, Pak Son Haji, yang sayang kepada Anda, yang kasihan kepada Anda. Bukan cuma orang sekecamatan Anda, bukan cuma orang sekota Anda, sedunia Bapak. Foto Anda sampai di Afrika, foto Anda sampai di Manchester United, sampai ke Inggris sana, sampai ke Malaysia, sampai Perdana Menteri Malaysia ikut angkat suara membela Anda. Seharusnya Anda itu tidak perlu menghiraukan. Ya, saling memaafkan boleh, tapi jangan seperti ini. Anda itu seolah-olah sudah terpengaruhi oleh beberapa hal. Di sini hanya menduga-duga, teman-teman. Saya ini hanya dugaan. Seperti terpengaruhi oleh suatu hal. Awalnya kecewa, sakit hati, tidak ingin kejadian itu diulang lagi. Tapi jangan seperti ini. Nangis-nangis untuk minta Prabowo mempertahankan orang seperti Miftah. Kita itu untuk mencari panutan, bukan mencari panutan yang masih belajar. Gara-gara netizen viral, saya dapat hikmahnya. Hikmah saya apa? Saya bisa belajar lebih introspeksi. Kata Miftah sendiri, di samping jenengan ya Pak Son Haji ya, Miftah masih mau belajar Bapak. Dia masih mau belajar. Jadi biarkan dia belajar dulu. Jangan diberikan jabatan untuk memimpin banyak orang. Bisa-bisa rusak. Biarkan dia belajar dulu. Mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Begitu teman-teman. Kita baca komentar teman-teman, karena biar bukan saya saja yang merasakan. Banyak netizen yang merasakan ini seperti disetting. Contohnya seperti komentar ini teman-teman. Kayak disetting banget. Pak, udah Pak, kalau Bapak ditindas, Bapak lapor sama netizen, jangan mau dijadikan boneka. Ya, orang membaca
kasihan. Ya, orang kasihan kepada Anda. Dan Anda kemarin diangkat Banser, itu banyak orang mentertawakan. Karena citra Banser yang sekarang ya, bukan Banser yang dulu. Beda, Banser yang dulu sama sekarang beda ya. Banser yang sekarang ini sudah beda cerita. Kalau yang dulu benar-benar berjuang teman-teman. Banser dulu berjuang. Kalau yang sekarang berjuang juga. Banyak oknum-oknumnya berjuang menjaga konser dangdutan, berjuang joget-jogetan. Berjuang, pokoknya pejuangnya sekarang beda konteks sudah. Berjuang jagain gereja, berjuang mikul-mikul patung Bunda Maria, jagain Natalan dan lain sebagainya. Apa ini? Mungkin ini didikan dari Miftah juga, yang dimana kemarin kalau ada orang Kristen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kita, maka ketika Natal kita juga. Orang yang pertama kali datang ke pondok saya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah Pak Debagi, adalah tetangga saya yang Katolik. Maka kemudian ketika datang Hari Raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat. Apakah iya Rasulullah SAW melakukan hal itu? Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan selamat-selamat kepada orang-orang non-muslim. Karena apa? Akidah. Kalau perihal sosial, Rasulullah SAW uswatun hasanah teman-teman. Nabi Muhammad SAW panutan terbaik di muka bumi. Gak perlu ditanyakan bagaimana Rasulullah SAW bersosialisasi dengan orang kafir, dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah, dengan orang-orang bahkan yang memerangi Rasulullah SAW pun beliau baik dalam bersosialisasi. Pernah Rasulullah dikisahkan jalan di halaman-halaman orang-orang kafir dilempar batu. Ya, ada satu orang yang tiap hari dia melempar batu, mencemooh, sampai-sampai Rasulullah SAW hafal kepada orang itu. Pasti kalau saya lewat di sini akan dilempar batu, pasti akan begini. Tapi Rasulullah tetap lewat di situ. Itu apa? Menunjukkan kalau beliau tidak keberatan kalau hanya fisiknya diserang. Begitu teman-teman. Lalu pada suatu ketika Rasulullah SAW tidak melihat lagi orang yang lempar-lempar itu. Ditanyakan kepada tetangganya, kemana si fulan? Kenapa si fulan tidak lagi begitu? Lalu dijawab, oh dia sedang sakit ya Muhammad. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Menjenguk dan membawakan buah-buahan. Ya, itu sosial, itu perlakuan Rasulullah SAW kepada orang kafir yang sampai membuat orang masuk Islam. Tapi pernahkah Rasulullah mengucapkan selamat Natal, selamat kepada agama ini? No, gak pernah. Memang nomor satu akhlak, tapi di dalam penerapan beragama akidah nomor satu, tauhid nomor satu. Jangan digadaikan hanya demi toleransi yang kebablasan seperti ini. Dan saya juga menyayangkan kepada Pak Son Haji, kenapa mau-maunya seperti ini? Kalau netizen menganggap ini seperti boneka disetting, disuruh datang ke rumahnya, ditepuk-tepuk, dipukul-pukul, ditarik-tarik, sekarang nangis-nangis seperti ini. Ya kita sebagai netizen tidak akan mau orang yang katanya dianggap tokoh ulama tapi masih mau belajar adab akhlak. Sontoloyo. Silakan netizen berpikir, apakah betul Pak Son Haji ini mengucapkan kalimat ini tulus atau ini hanya settingan? Mungkin begitu. Silakan komentar.